Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati. Saya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saya menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jambi tahun 2020. Lalu, saya melanjutkan pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Magister Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, terima kasih kepada pihak Cilingua International Virtual Conference yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dan memaparkan presentasi artikel saya yang berjudul Perkembangan Produksi Ujaran Anak Down Syndrome dan Upaya Orang Tua dalam Menanganinya. Langsung saja kita masuk dalam bab pendahuluan. Hakikatnya, tiap manusia itu memiliki kesempatan yang sama dalam memproduksi atau memperoleh bahasa. Namun faktanya, tidak semua anak yang terlahir itu dikaruniai kemampuan berbahasa yang normal. Nah, kemampuan bahasa yang tidak normal atau biasa disebut dengan abnormal ini artinya kemampuan berbahasa yang terjadi diakibatkan oleh gangguan secara fisik maupun mental hingga mengakibatkan keterlambatan dalam memproduksi ujaran. Nah, keterlambatan dalam memproduksi ujaran yang disebabkan oleh gangguan fisik dan mental ini disebut dengan Down syndrome. Nah, seorang dokter anak yang juga merangkap sebagai dosen, yaitu Dr. Eva Cundrayeti, SPHK, menyatakan bahwa ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi seorang anak terlahir dengan Down syndrome. Nah, salah satunya adalah usia ketika ibu mengandung. Nah, dengan demikian, sampai saat ini kita belum pastikan dengan jelas apa penyebab atau faktor utama anak yang terlahir sebagai Down syndrome. Dan untuk saat ini, penelitian yang telah dilakukan itu menyatakan bahwa usia ibu ketika hamil itu memang jelas berkaitan dengan adanya Down syndrome ini. Nah, usia yang dimaksudkan di sini adalah usia ibu ketika mengandung itu terlalu muda, yaitu berkisar antara 20 tahun ke bawah. Nah, usia ibu mengandung terlalu tua, yaitu berkisar sekitar 35 tahun ke atas. Nah, hal inilah yang dikatakan bahwa dapat beresiko mengalami atau menghadapi anak yang terlahir dengan Down syndrome. Nah, Down syndrome sendiri menurut Dr. Eva Cundrayeti ini adalah kelainan genetik di mana pada anak normal setiap inti sel itu memiliki 23 pasang kromosom yang berasal dari kedua orang tuanya. Nah, dalam keadaan normal, masing-masing kromosom ini dari nomor 1 hingga nomor 23 itu berjumlah sepasang. Nah, namun berbeda keadaan dengan anak Down syndrome, yaitu jumlah kromosom pada nomor 21 itu berjumlah 3. Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan itu yang pertama yang dilakukan oleh Niswariana dan Baik pada tahun 2018. Nah, di mana dalam penelitian yang ia lakukan itu terhadap seorang anak penyandang Down syndrome yang bernama Kenzo. Ia terlahir pada saat ibunya itu berusia 38 tahun. Nah, saat ini Kenzo itu berusia 55 tahun. Nah, perkembangan produksi ujaran pada Kenzo tentu berbeda dengan anak normal lainnya. Nah, anak-anak normal itu pada usia 5 tahun itu akan telah mampu membuat kalimat lengkap dalam percakapan sehari-harinya. Nah, pada kasus ini Kenzo itu mengalami keterlambatan dalam hal kemampuan verbal. Nah, Kenzo saat ini hanya mampu berkomunikasi dengan keluarganya dengan bahasa yang sederhana seperti kata mami, makan, minum, nenek, hanya sebatas kata-kata sederhana seperti itu. Penelitian ini dilakukan juga oleh Natalia Ariastrejo pada tahun 2017. Nah, di mana dalam penelitiannya ini ia menyebutkan bahwa yang paling menonjol dalam kasus Down syndrome ini adalah produksi bahasa. Sekitar 50% anak Down syndrome yang di bawah usia 36 bulan ini mengalami masalah komunikatif dan produksi leksikal terbatas.
Selanjutnya kita masuk dalam bab metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan. Nah, penelitian ini dilakukan dengan membaca sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan, seperti buku dari jurnal ilmiah, dari e-book, dari website, dan dari sumber-sumber lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam bab hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil dan pembahasan ini terdapat dua subbab. Yang pertama itu ada produksi ujaran anak Down syndrome, dan yang kedua ada upaya orang tua dalam menanganinya. Nah, jadi untuk yang pertama, produksi ujaran anak Down syndrome. Nah, anak dengan Down syndrome ini tentunya mempunyai kesulitan-kesulitan tertentu dalam proses memproduksi ujarannya, baik dalam produksi suara, memproduksi kebahasaan, produksi pemahaman dari bahasa, dan banyak lagi hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam perkembangan bahasa mereka. Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa banyak anak dengan Down syndrome ini tidak dapat memahami tata bahasa atau struktur dan sistem suara ucapan. Biasanya, bayi yang berkembang memiliki kemampuan untuk menghasilkan kata pertama dan mendapatkan satu kosakata atau lebih pada usia 12 bulan. Namun, pada anak dengan Down syndrome itu orang tuanya itu harus menunggu 2-5 tahun untuk mendengar anak mereka menghasilkan kata pertama. Nah, hasil dan pembahasan selanjutnya mengenai upaya orang tua dalam menanganinya dikatakan memang bahwa salah satu faktor yang paling penting dari produksi ujaran anak ini adalah peran orang tua. Jadi pada akhirnya orang tua itulah yang akan bertanggung jawab atas semua keputusan, atas upaya penanganan yang bagaimana, dan serta terapi apa yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi anak dengan Down syndrome tersebut. Itulah tadi pemaparan penyajian artikel dari saya yang berjudul Perkembangan Produksi Ujaran Anak Down Syndrome dan Upaya Orang Tua dalam Menanganinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.